Dengan Bang siapa ini Bang? Dengan Bung Umar. Dan saya Bang Puji Rahmat. Ya, Aloysius Alay. Dari POK mana? Saya dari POK PT Cahaya Nusa Gemilang, Perkebunan Kenanga, PUK SPPK FSPMI Kenanga. Kalau saya dari POK Bencana Geraha Permai D5 Estate. Saya dari PUK KNCA 1 Bencana Geraha Permai, Bencana Kemitraan. Awal mula berserikat gimana sih di sana Pak? Itu saya minta. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama mungkin kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan media yang bisa untuk mewawancarai kami. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Yang pertama tentunya kami ingin menyampaikan bahwa awal mula berserikat sebenarnya sejarah perjalanan berserikat ini cukup panjang. Ada semacam perjalanan yang keluar masuk di organisasi, namun pada waktu itu kami mendirikan serikat pada tahun 2017 di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Itu kita melalui serikatnya itu serikat lokal, artinya serikat buruh, serikat pekerja tingkat perusahaan yang tidak ada terorganisir oleh nasional dan internasional pada tahun itu. Berjalannya waktu sekitar 3 tahun, 4 tahun, kita keluar, bubar lagi, masuk lagi, bentuk lagi baru. Pada tahun 2019 itu kita bentuk lagi, akhirnya kita membentuk suatu federasi, namanya Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Serikat Pekerja Mandiri, yang waktu itu kita ada 5 PUK. 5 PUK, ada PUK PT Kencana Geraha Permai, ada yang kemitraan, ada bergerak di pabrik, ada yang di perkebunan, totalnya 5 PUK. Nah, waktu itu kita mendirikan 5 PUK itu dan satu federasi namanya Federasi Serikat Pekerja Mandiri waktu itu. Dan kita pada waktu itu berjalan sekitar hampir 8 bulan. 8 bulan karena saya juga ada teman bahwa kita ini berorganisasi satu hanya di lokal, saya rasa itu tidak kuat, dan kita harus ada jaringan juga untuk menambah ilmu wawasan kita supaya kita bisa melanjutkan serikat ini atau perjuangan kelas pekerja ini ke depan. Nah, maka saya memutuskan pada tahun 2020 itu sekitar bulan 8 kami memutuskan waktu kongres di Cempaka Putih, dan itu kami diundang langsung oleh Bung Presiden Partai Buruh, Bung Syed Iqbal dan Bung Riden sebagai Presiden FSPMI, dan diterima langsung oleh Bu Ketum, Bu Nani dari SPPK, dan Bung Juprijal, Bung Yasin ke Jakarta. Nah, berkaitan dengan itu, kenapa kita harus melakukan ini ke organisasi yang lebih baik? Tentunya banyak hal. Semenjak kita bergabung ke serikatnya dari lokal dan sekarang kita bergabung ke FSPMI, ya puji Tuhan kita pada tahun 2022 semenjak 1 tahun dari 2021 1 tahun berjalan, kita sudah melakukan banyak hal perubahan, terutama pelatihan dari komite gender, pelatihan dari Jambore, juga pelatihan Garda Metal, dan juga kita memenangkan sidang pengupahan di Kabupaten Ketapang, meskipun tidak terlalu lebih baik, tapi cukup lebih baik lah menurut kami perjuangan kami. Yang mana pada waktu itu kita menangkan sidang pengupahan, yang mana dari perusahaan ataupun pengusaha, pemerintah dan juga serikat buruh, waktu itu dua lembaga ini, pengusaha dan pemerintah itu pro ke 4%. Sementara kami mengajukan sesuai dengan keputusan dari DPP FSPMI yaitu 10%. Namun kami dapat negosiasi sampai 7%. Puji Tuhan sampai hari ini masih kami nikmati OMK-nya di sana itu 3.085.000. Puji Tuhan. Itu sekilas perjalanan. Nah, dari semenjak kami bergabung ke FSPM ini, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yang sektornya kami di sektor serikat perkebunan dan kehutanan. Nah, mungkin itu Bung yang dapat kami sampaikan sedikit sekilas perjalanan tentang serikat. Oke. Terus awal mula perjalanan untuk mengikuti kegiatan organisasi seperti apa? Kegiatan seperti apa, Bung? Maksudnya kegiatan Lacar Garda Metal ini awal mulanya itu surat instruksi atau bagaimana Pak?
Terima kasih. Pada tahun angkatan yang ke-8 tidak salah, 2000 angkatan ke-8 itu di Bekasi. Waktu kalau tidak salah COVID itu sekitar 2021-2022. Itu ada kita mengirim 2 anggota, itu yang paling utama kita kirim untuk mengikuti Latsar Garda Metal di Bekasi. Ada 2 anggota. Nah, kenapa kita harus mengikuti pelatihan seperti Garda Metal ini adalah suatu pilar, dan kami ingin di sana juga seperti kawan-kawan yang ada di sini seperti di Bekasi yang cukup, artinya saya juga sebagai pengurus KC dan juga pengurus PUK sebenarnya belum tahu waktu itu apa tujuan Garmet ini. Setelah saya mengikuti rangkaian kegiatannya, rupanya Garmet inilah pilar utama di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI. Terus untuk pengalamannya selama pelatihan seperti apa? Bisa dilihat. Bisa dijelasin? Ya, mungkin pengalaman banyak yang bisa didapat saat pelatihan Garmet ke-19 di Cilember kemarin. Kami pun turun sebagai peserta dan mewakili kawan-kawan untuk berada di situ dari Kalimantan Barat untuk memacu kawan-kawan yang lain dari PUK manapun di Kalimantan Barat. Marilah kita belajar lagi dengan kawan-kawan dari yang lebih tahu dari luar daerah, agar ilmu kita bertambah lagi untuk bisa memajukan serikat di daerah khususnya Kalimantan Barat. Pengalaman dari sana tuh banyak yang bisa kami dapat, seperti kekompakan, solid, terus teliti, organisasi, kepemimpinan pun ada. Ya mungkin masih banyak lah yang bisa kami sampaikan karena terlalu banyak mungkin. Tapi kira-kira yang paling berkesan selama pelatihan apa gitu? Paling berkesan itu saat with game ya, benar, itu harus kekompakannya harus kuat, satu sama lain, satu salah semua bertanggung jawab. Jadi ada rasa saling memiliki kita selama berorganisasi. Jadi kita bersaudara walaupun tidak saudara. Untuk motivasi untuk yang lain bagaimana motivasinya? Selamat sore semuanya, terima kasih atas waktunya. Jelas dari pengalaman yang kami dapat kemarin dari bersama teman-teman, seperti apa yang sudah disampaikan teman tadi. Yang pertama, tujuan kami itu mengikuti Latsar ini untuk memacu teman-teman yang lain yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, supaya kedepannya buruh-buruh yang ada di Kalimantan Barat bisa kompak dan bisa memperjuangkan hak, solid dalam memperjuangkan hak mereka. Nah, terus yang kedua itu pengalaman yang sangat berarti yang kami dapat dari alasan kemarin itu bagaimana kita bukan belajar lagi ya, tapi kita merasakan bagaimana cara kita menghadapi situasi yang sangat penting atau situasi yang kiranya menekan kita, sehingga kita bisa fokus, terkompak, tetap bisa fokus dan solid dalam menjaga organisasi. Terus apa yang kami dapatkan kemarin sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa untuk motivasi kami ke depan. Oke semuanya, terima kasih semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. FSPMI, yes. FSPMI, yes. FSPMI, yes. Partai Buruh.
kelas pekerja. Partai Buruh Negara Sejahtera. Partai Buruh menang. Partai Buruh nomor 6. Siap. Siap, yuk. Terima kasih ya.